Cobaan datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Seperti besi di tempa api, jiwa manusia menguat lewat penderitaan. Inilah jalan stoik, menerima, memahami, dan melampaui. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, kita dihadapkan pada kehilangan, kegagalan, dan jalan buntu. Namun stoikisme mengajarkan bahwa bukan situasi yang menentukan hidup kita, melainkan sikap kita terhadapnya. Seneca berkata, kesulitan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Artinya penderitaan bukan akhir, tapi proses pembentukan, api yang menempa keberanian, keteguhan, dan kebijaksanaan. Jangan melawan nasib dengan amarah. Terimalah dengan lapang dada, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kekuatan. Kekuatan untuk tetap tenang di tengah badai, karena kita tahu yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Fokuslah pada sikapmu, bukan situasimu. Disitulah letak kemerdekaan sejati. Inilah 5 hal yang dapat merubah kesulitan hidupmu 180 derajat. 1. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Seringkali kita merasa lelah, bukan karena beban hidup terlalu berat, tapi karena kita menggenggam terlalu erat hal-hal yang seharusnya kita lepaskan. Dalam pikiran kita membayangkan skenario terburuk, mengulang-ulang percakapan yang sudah berlalu, dan mencemaskan masa depan yang belum datang. Padahal sebagaimana Seneca pernah berkata, kita menderita lebih sering dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kata-kata ini bukan sekadar refleksi filsafat. Ini adalah kunci untuk hidup lebih damai. Bayangkan sejenak, berapa banyak kekhawatiran kita yang benar-benar terjadi? Berapa banyak energi yang habis untuk menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali kita? Pendapat orang lain, cuaca, keputusan orang lain, bahkan waktu. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan menjadi lebih ringan ketika kita mampu membedakan antara 2 hal. Apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Yang berada dalam kendali kita, pikiran kita, reaksi kita, keputusan yang kita ambil, nilai yang kita pegang, dan cara kita menyikapi dunia. Yang tidak berada dalam kendali kita. Masa lalu, opini orang lain, keberuntungan, perubahan cuaca, atau kondisi dunia secara luas. Ketika kita berhenti memaksakan kendali atas hal-hal di luar jangkauan, kita memberi ruang bagi ketenangan untuk masuk. Kita berhenti berenang melawan arus, dan mulai belajar menavigasi hidup dengan kebijaksanaan. Mungkin orang lain tidak berubah, mungkin situasi tidak sesuai harapan, tapi sikap kita, cara kita memilih untuk merespons, itu adalah milik kita sepenuhnya. Dengan menyadari batas kendali ini, kita tidak sedang menyerah pada nasib, tapi justru mengambil kembali kekuatan kita yang sesungguhnya. Kekuatan untuk menentukan arah pikiran dan tindakan kita. Bayangkan betapa banyak ruang di hati kita yang bisa dibersihkan jika kita tidak lagi menggenggam hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Bayangkan kedamaian yang bisa tumbuh jika kita hanya fokus pada langkah-langkah yang benar-benar bisa kita ambil. Hari ini, mari kita berhenti berperang dengan dunia. Arahkanlah energi kita bukan pada mengubah apa yang tak bisa dikendalikan, tapi pada memperbaiki diri, memperkuat batin, dan menumbuhkan kebajikan. Karena ketenangan bukanlah hadiah dari dunia yang sempurna, melainkan buah dari jiwa yang memilih untuk berjalan bijak di tengah ketidaksempurnaan. Dan dalam setiap tarikan napas yang sadar, kita diingatkan, damai itu bukan di luar sana, tapi di dalam sini, di tempat di mana kendali itu selalu ada, dalam diri kita sendiri. 2. Nilai waktu lebih dari emas. Pernahkah kamu merasa hari-harimu berlalu begitu cepat? Bahwa waktu seperti air yang mengalir tanpa henti dan tahu-tahu tahun berganti tanpa terasa? Seneca, filsuf besar dari Romawi, menulis dalam karyanya On the Shortness of Life bahwa hidup itu tidaklah singkat. Kitalah yang membuatnya tampak singkat dengan menyia-nyiakannya.
Pernyataan ini menyentak kesadaran, sebab kebenarannya begitu sederhana, tapi sering kita abaikan. Bukan karena waktu terlalu sedikit, melainkan karena perhatian kita terlalu mudah terpecah, dan kesadaran kita terlalu sering tertidur. Kita buang waktu dalam kekhawatiran yang belum terjadi, penyesalan yang tak bisa diulang, atau kesibukan yang sebenarnya kosong dari makna. Kita habiskan jam demi jam menggulir layar, mengejar validasi, dan menunda hal-hal penting dengan alasan nanti saja. Padahal nanti tidak pernah dijanjikan akan datang. Waktu bukan milik kita selamanya. Ia adalah pinjaman, dan setiap hari adalah pengingat bahwa pinjaman itu terus berkurang. Seneca mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, menyadari bahwa setiap momen yang kita habiskan dengan benar, untuk belajar, untuk mencinta, untuk menciptakan, untuk merenung, adalah investasi dalam hidup yang bermakna. Ia berkata, orang-orang tidak pelit dengan uang mereka, tetapi sangat boros dengan waktu mereka. Satu-satunya hal yang seharusnya paling mereka jaga. Betapa banyak orang yang menjaga dompet mereka dengan hati-hati, tapi membiarkan jam-jam hidupnya terbuang tanpa arah. Hari ini, kita punya pilihan. Kita bisa terus hidup setengah sadar, menjalani rutinitas tanpa tujuan. Atau kita bisa berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan mulai bertanya, apa yang benar-benar penting? Untuk apa waktuku selama ini aku habiskan? Dan apa yang ingin aku tinggalkan di dunia ini? Kita tidak butuh umur 100 tahun untuk hidup bermakna. Kita hanya butuh kesadaran hari ini untuk tidak menunda kebaikan, tidak menunggu waktu luang untuk mengejar mimpi, dan tidak menunggu momen sempurna untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena hidup ini cukup jika kita mengisinya dengan penuh. Jangan tunggu waktu mengajarkan nilai dirinya lewat kehilangan. Hari ini dan setiap hari yang datang adalah kesempatan baru. Bukan untuk sekadar hidup, tetapi untuk hidup sepenuhnya. 3. Kebahagiaan tidak bergantung pada dunia luar. Kita hidup di dunia yang selalu berubah. Hari ini tenang, esok bisa kacau. Cuaca berubah, rencana batal, orang datang dan pergi. Jika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar diri, maka hidup akan terasa seperti perahu kecil di tengah badai, selalu terombang-ambing. Namun Seneca dalam ajaran stoikismenya memberikan jalan yang berbeda. Ia berkata bahwa orang bijak tidak terguncang oleh nasib buruk karena ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal di luar dirinya. Kebahagiaan sejati, kata Seneca, bukanlah milik orang yang memiliki segalanya, melainkan milik mereka yang cukup dengan dirinya sendiri. Bukan berarti kita harus menolak dunia, tapi kita belajar untuk tidak diperbudak oleh dunia. Kita menikmati apa yang ada, tapi tidak terikat olehnya. Kita memiliki harapan, tapi tidak hancur ketika kenyataan tak sesuai. Lihatlah seseorang yang tetap tersenyum meski kehilangan pekerjaannya. Bukan karena ia tidak terluka, tapi karena ia tahu harga dirinya tidak ditentukan oleh jabatan. Atau seseorang yang tetap tenang saat ditinggalkan orang yang ia cintai. Bukan karena ia tidak merindukan, tapi karena ia sadar bahwa cinta sejati juga berarti melepaskan tanpa kehilangan kedamaian batin. Inilah kekuatan yang tumbuh dari dalam. Kekuatan yang tidak memerlukan pujian orang lain untuk merasa berharga. Tidak memerlukan kekayaan untuk merasa cukup. Tidak menunggu hidup sempurna untuk merasa damai. Bayangkan jika kita bisa membangun pondasi bahagia bukan di luar, tapi di dalam, di tempat yang tak bisa disentuh oleh kehilangan, kritik, atau perubahan cuaca. Saat dunia ribut, batin kita bisa tenang. Saat segalanya gagal, kita masih utuh. Seneca mengajarkan, orang yang bijak hidup sesuai dengan alam, dan alam telah memberinya cukup untuk bahagia. Artinya, kita telah memiliki semua yang kita butuhkan, akal, kesadaran, dan pilihan atas bagaimana kita merespons dunia. Hari ini, mari berhenti mengejar kebahagiaan yang terus menjauh. Mulailah menciptanya dari dalam. Rawat pikiran,
perbaiki sikap, dan latih hati untuk tetap teduh, bahkan saat langit mendung. Karena saat kita menemukan kedamaian dalam diri, tak ada kekacauan di luar yang bisa merenggut kebahagiaan kita. Dan saat itulah kita benar-benar merdeka. 4. Kesulitan adalah latihan ketangguhan. Dalam hidup, tak ada seorang pun yang luput dari ujian. Ada saat-saat ketika segalanya terasa berat, ketika harapan pudar, ketika yang kita cintai pergi, atau ketika dunia tampak diam saat kita berteriak minta tolong. Dalam momen-momen itu, mudah sekali merasa hidup tak adil atau bertanya, mengapa aku? Namun Seneca, sang filsuf Stoik, mengajarkan kita melihat penderitaan dari sudut yang berbeda. Ia berkata, kesulitan memperlihatkan siapa kita sesungguhnya. Dalam keberuntungan, bahkan orang pengecut bisa terlihat tangguh, namun dalam kesulitan yang sejati terungkap. Penderitaan bukanlah hukuman, ia adalah cermin yang menunjukkan kedalaman batin kita. Ia bukan akhir, tapi awal dari pembentukan jiwa yang lebih kuat. Bayangkan sebatang besi yang ditempa oleh api dan palu. Panasnya menyakitkan, dentumannya keras. Tapi tanpa proses itu, ia tak akan pernah menjadi pedang. Tidak akan tajam, tidak akan berguna. Begitu pula kita, tanpa tantangan, kita tak akan tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Ada kisah tentang seorang pemuda yang berkali-kali gagal dalam hidupnya. Ia kehilangan pekerjaan, ditinggal orang terdekat, dan bangkrut. Namun dari reruntuhan itu, ia bangkit perlahan. Ia mulai menulis, menciptakan, dan membantu orang lain yang mengalami nasib serupa. Ketika ditanya bagaimana ia bisa bertahan, ia menjawab, "Karena saat semua yang kuandalkan runtuh, aku akhirnya menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku sendiri." Ujian hidup bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menunjukkan bagian dari diri kita yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Ketabahan, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kasih yang murni. Seneca meyakini bahwa hidup yang mudah tidak membentuk manusia unggul. Justru dalam tekanan dan luka, kita menempa keberanian dan karakter. Jadi jika hari ini kamu merasa terjatuh, ingatlah, kamu sedang dibentuk, bukan dikalahkan. Kamu sedang disiapkan, bukan dihentikan. Biarkan setiap tantangan menjadi latihan bagi jiwa. Biarkan setiap luka mengajarkan kebijaksanaan. Karena dalam proses itulah, kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Bukan karena hidup mudah, tapi karena kita belajar untuk tetap berdiri meski hidup sulit. Dan ketika nanti kamu melihat kembali ke masa-masa sulit itu, kamu tidak akan melihatnya sebagai kutukan, melainkan sebagai anugerah yang menguatkanmu dari dalam. 5. Hidup sederhana, jiwa merdeka. Di dunia yang bising oleh iklan dan ambisi, kita sering diajarkan bahwa kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan. Kita dipacu untuk mengejar, menumpuk, dan terus merasa kurang, seolah-olah kekosongan dalam hati bisa diisi oleh sesuatu di luar diri. Tapi Seneca, filsuf Stoik dari Roma kuno, memberi kita nasihat yang sangat sederhana namun mendalam. Kekayaan besar bukanlah memiliki banyak, tetapi membutuhkan sedikit. Pernyataan itu membalik cara kita melihat hidup. Ia bukan mengajak kita menjadi miskin, melainkan mengajarkan satu hal. Kebebasan sejati datang ketika kita tidak diperbudak oleh keinginan. Bayangkan seseorang yang memiliki rumah besar, kendaraan mewah, dan segala kemudahan hidup. Namun setiap malam ia gelisah, takut kehilangan semua itu, atau merasa iri pada orang yang memiliki lebih darinya. Di sisi lain ada orang yang hidup sederhana, dengan sedikit milik, namun hatinya tenang karena ia tidak mengejar hal-hal yang tak perlu. Siapa yang lebih kaya? Kekuatan hidup sederhana bukan tentang membatasi, melainkan membebaskan. Kita tidak lagi diikat oleh apa yang harus dimiliki untuk merasa berharga. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tapi dari ketenangan dalam hati yang tahu kapan cukup itu cukup. Seneca mengingatkan bahwa semakin sedikit yang kita butuhkan, semakin sulit dunia menggoyahkan kita. Kita menjadi ringan, bebas dari jerat keinginan yang tak berujung. Kita bisa menikmati apa yang ada, alih-alih terus berlari mengejar bayangan kebahagiaan yang tak pernah benar-benar kita raih. Hari ini mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri.
Apakah yang saya kejar benar-benar saya butuhkan? Atau hanya keinginan yang terus membakar dan tak pernah padam? Belajar hidup cukup adalah tindakan berani. Di tengah dunia yang mengatakan lebih adalah lebih, kita memilih mengatakan cukup itu membebaskan. Lepaskan yang berlebihan. Pilih yang esensial. Temukan kembali kedamaian dalam kesederhanaan. Karena pada akhirnya, kekayaan yang paling bernilai bukanlah yang bisa dihitung, tetapi yang bisa dirasakan di dalam hati yang lapang dan jiwa yang tak lagi dikuasai oleh hasrat tanpa ujung.